Saya pun menjadikan beliau sebagai ketua dan saya menjadi wakil beliau. Waktu itu lembaga ini bernama Rabithah Al-Azmatkan dengan bendera Rabithah Al-Azmatkan. Saya semakin fokus untuk melakukan riset dan sosialisasi, sehingga 2 tahun kemudian bergabunglah sekitar 200 kiai dari berbagai wilayah di Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Sahabat, pemirsa, dan juga teman-teman sebangsa dan setanah air yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan sejarah kedatangan imigran Yaman part keempat, kelanjutan dari part ketiga. Di part keempat ini kita akan lebih jelaskan lagi tentang klaim Ba'alawi, tentang Wali Songo itu juga termasuk kalangan Ba'alawi. Karena di kolom komentar di video part ketiga itu ada yang tidak terima dengan klaim bahwa Wali Songo ini termasuk dari Ba'alawi, dari Azmatkan berjalur ke kalangan Ba'alawi. Beberapa tahun terakhir nasab Wali Songo yang diyakini oleh kebanyakan orang Indonesia adalah versi Ba'alawi, yaitu dari marga Azmatkan. Hal itu tidak lain karena umat Islam Indonesia sangat mempercayai Ba'alawi, apalagi mereka memiliki lembaga nasab yang katanya paling sahih dan paling ketat di dunia. Nasab Wali Songo versi Ba'alawi ini bermuara pada nama Jamaluddin Husain atau Syekh Jumadil. Hingga beberapa tahun terakhir ini keluarga keturunan Wali Songo juga banyak yang mempercayai versi Ba'alawi, walaupun sebenarnya ada versi lain tentang nasab Syekh Jumadil Kubro, yaitu bersambung pada Imam Husain melalui Imam Musa Al-Kadhim. Demikian juga dengan nasab Sunan Giri dan Sunan Kudus yang menurut salah satu kitab nasab Ba'alawi adalah bersambung pada Syekh Jumadil Kubro. Padahal menurut manuskrip lain, nasab beliau bersambung pada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mereka keturunan Syekh Jumadil Kubro melalui garis ibu. Selama ini versi selain Ba'alawi dianggap lemah karena orang-orang lebih percaya pada pernyataan kalangan Ba'alawi. Hingga kemudian bersambunglah sebuah keluarga Wali Songo dengan Naqabah Ashraf Maruku, Uzbekistan, Mesir, dan Turki, di mana ternyata catatan nasab Syekh Jumadil Kubro yang bersambung ke Imam Musa Al-Kadhim itu ada di Naqabah Ashraf Uzbekistan. Sedangkan catatan nasab Sunan Giri dan Sunan Kudus yang ke Al-Jailani ada di Naqabah Ashraf Maruku. Ketika di Arab banyak Ashraf yang melakukan tes DNA untuk mendukung catatan nasab mereka, maka dari keluarga Wali Songo pun ada yang melakukan tes DNA dan ternyata memang tidak memiliki kode yang sama dengan Ba'alawi, tapi memiliki kode yang sama dengan Bani Hashim. Sehingga perpindahan sebagian keluarga Wali Songo pada catatan versi Uzbekistan dan Maruku itu bukan semata karena hasil tes DNA, tapi melalui manuskrip yang telah diperkuat oleh Naqabah Uzbekistan dan Maruku. Hingga buku ini ditulis, tidak semua keluarga Wali Songo meninggalkan versi Ba'alawi, sebagaimana tidak semua mereka menjadikan DNA sebagai referensi utama. Namun ketika mereka masih percaya dengan versi Ba'alawi, di sisi lain mereka justru diusir oleh kalangan Ba'alawi Indonesia, karena kebanyakan Ba'alawi Indonesia menolak keturunan Wali Songo. Kata mereka Wali Songo tidak memiliki keturunan. Tentu ini lucu sekali. Ba'alawi mengaku bersaudara dengan Wali Songo, tapi tidak mengakui keturunan Wali Songo. Tidak harus cerdas untuk memahami statement mereka ini. Mereka mengaku berkeluarga dengan Wali Songo itu hanya untuk mendompleng kebesaran nama Wali Songo. Kemudian menolak keturunan Wali Songo karena takut kalah pamor dengan keluarga Wali Songo. Mereka sok ketat untuk meneliti nasab keluarga keturunan Wali Songo. Giliran nasab mereka diteliti ketat oleh Kiai Imaduddin, mereka pun marah-marah. Perhatikan saja, Ba'alawi mengaku leluhurnya yang bernama Ubaidillah adalah anak Ahmad. Ahmad itu asal Irak, sedangkan keturunan Ahmad yang di Irak tidak mengakui leluhurnya punya anak bernama Ubaidillah. Sedangkan Ba'alawi Yaman mengakui Wali Songo sebagai keluarga mereka.
Hanya saja Ba'alawi Indonesia tidak mau mengakui keturunan Wali Songo karena sentimen. Ubaidillah tidak diakui di negara asal Ahmad, sedangkan Wali Songo versi Ba'alawi diakui di negara asal Ba'alawi. Jadi siapa yang lebih sial? Kesimpulannya, Wali Songo tidak bisa dipastikan sebagai keluarga Ba'alawi. Sampai sekarang, para peneliti dari keluarga Wali Songo masih mengkaji ulang. Sebagian sudah mantap keluar dari Ba'alawi, bahkan bergabung dengan Ashraf Maruku dan lain-lain. Sebagian lagi masih mengkaji dan belum memutuskan. Kemudian siapapun jangan sekali-kali mengkait-kaitkan ini dengan politik, karena para pendukung politik Ba'alawi sekarang ini banyak dari tokoh-tokoh keturunan Wali Songo yang memegang catatan nasab. Mereka hanya berpikir untuk fokus pada dakwah dan tidak mau membesar-besarkan nasab mereka yang dihina oleh oknum Ba'alawi. Adapun orang yang menanggapi serius masalah ini hanya untuk merobohkan kecongkakan oknum-oknum Ba'alawi dan dibiarkan oleh Robitoh Alawiyah, karena kecongkakan itu telah banyak menimbulkan masalah di negeri ini. Nah, selanjutnya kita akan mengutip tulisan Kiai Haji Ali Badri dalam buku beliau yang berjudul Sebuah Mimpi untuk Dzurriyyah Wali Songo. Karena beliaulah orang pertama yang mendirikan perhimpunan keluarga Wali Songo dan memiliki jaringan di Asia Tenggara. Dalam buku yang ditulis pada tahun 2011 ini, beliau juga menerima klaim habaib bahwa Syekh Jumadil Kubro adalah Ba'alawi dari keluarga Azmat Khan. Berikut kutipan tulisan beliau. Sejarah mencatat bahwa para leluhur keluarga Azmat Khan adalah para pejuang. Mereka hidup untuk umat manusia, bukan hidup untuk keluarganya sendiri, apalagi untuk dirinya sendiri. Mereka berjuang dan mengorbankan diri serta keluarganya untuk orang lain. Dan hal itu mereka warisi secara turun-temurun hingga dari Rasulullah SAW. Namun semangat juang itu ternyata tidak mengalir bersama setiap darah yang mengalir pada anak cucu mereka. Karena ternyata banyak dari keturunan mereka saat ini yang bahkan kurang peduli pada keluarganya, apalagi pada orang lain. Terputusnya regenerasi itu diakibatkan oleh terputusnya jalinan silaturahim. Berawal dengan tidak mengenal keluarga, maka kemudian mereka tidak mengenal atau tidak mengenal leluhur. Dari situ kemudian mereka tidak mengenal apalagi mewarisi karakter leluhur. Maka saya berinisiatif untuk mendirikan sebuah lembaga riset dan perhimpunan untuk keluarga besar ini. Inisiatif itu pun melalui proses yang diawali pada tahun 2003, sebagaimana yang saya tulis di awal catatan ini. Pada tahun 2005, saya bertekad untuk membuat sebuah lembaga sebagai bendera untuk riset dan sosialisasi. Mengingat usia saya yang waktu itu masih terlalu muda, 30 tahun, saya merasa canggung untuk memimpin sendiri lembaga ini. Maka saya mengajak paman sepupu saya, Kiai Haji Ahmad Ali Ridho, Tatangoh Pamekasan Madura, untuk membantu mendirikan lembaga ini. Saya pun menjadikan beliau sebagai ketua dan saya menjadi wakil beliau. Waktu itu lembaga ini bernama Robitoh Al-Azmat Khan dengan bendera Robitoh Al-Azmat Khan. Saya semakin fokus untuk melakukan riset dan sosialisasi, sehingga 2 tahun kemudian bergabunglah sekitar 200 kiai dari berbagai wilayah di Jawa, Jakarta, dan Banten. Pada tahun 2007, atas usulan dan fasilitas dari Kiai Haji Mutawakkil Allah, pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Probolinggo, Jawa Timur, lembaga ini mengadakan pertemuan silaturahim nasional di Pesantren Genggong. Saya pun mengundang sekitar 200 kiai yang telah bergabung itu. Dalam pertemuan itu sekaligus dikukuhkan pendirian lembaga ini dan dibuat kepengurusan baru. Atas usulan saya, Kiai Haji Ahmad Ali Ridho dipilih sebagai ketua umum, sedangkan saya dipilih menjadi sekjen atas usulan Kiai Haji Mutawakkil Allah. Pada tahun 2008, saya bersama Kiai Haji Dr. Muhammad Diyauddin mulai menjalin hubungan dengan keluarga Azmat Khan Malaysia, Thailand, dan Kamboja. Pada tahun 2010 mulai ada komunikasi dan saling silaturahim antar keluarga Azmat Khan Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Bahkan mulai bersilaturahim dengan Ahlul Bait marga lain di Asia Tenggara, Timur Tengah, Afrika, dan Eropa. Perhimpunan ini mengalami proses pengukuhan nama mulai dari Rabitoh Al-Azmat Khan dengan bahasa Indonesia disebut Ikatan Keluarga Azmat Khan, disingkat
Ikazi. Kemudian ditambah Al-Husaini disingkat menjadi Ikazi. Kemudian dalam bahasa Indonesia menjadi Perhimpunan Keluarga Azmat Khan Al-Husaini untuk adaptasi bahasa dengan Malaysia dalam kurung Melayu. Kemudian bahasa Arabnya menjadi Naqabah Al-Azmat Khan. Kemudian bahasa Arabnya menjadi Naqabah Ali Azmat Khan Al-Husaini. Dan dalam bahasa tidak berubah, namun untuk di Indonesia bisa disebut Majelis Dzurriyyah Wali Songo. Perhimpunan ini didirikan untuk tujuan-tujuan penting sebagai berikut. 1. Mengamalkan sabda Rasulullah SAW, bukanlah orang yang menyambung keluarga itu yang saling membalas, melainkan orang yang apabila ada keluarga yang terputus, maka ia pun menyambung keluarga itu. 2. Memanfaatkan hubungan keluarga untuk mempererat hubungan para kiai dan tokoh keturunan Wali Songo. Harapannya kebersatuan mereka akan membawa kebaikan untuk umat. 3. Mendata seluruh keluarga keturunan Azmat Khan untuk diketahui kondisi agama dan ekonominya, untuk kemudian diadakan pembinaan pada keluarga yang kurang pengetahuan agamanya dan lemah ekonominya. Karena tidak sedikit keluarga yang menyimpan silsilah dengan rapi tapi kondisi agamanya memprihatinkan. 4. Mensosialisasikan ajaran dan manhaj leluhur khususnya kepada generasi muda keluarga keturunan Wali Songo. Sejak dulu Naqabah Ahlul Bait adalah kepengurusan keluarga Ahlul Bait dari Bani Hashim dan Bani Muthalib, bukan hanya keturunan Al-Hasan dan Al-Husain, putra Ali bin Abi Thalib dan Fatimah binti Rasulullah Muhammad SAW. Pengurusnya disebut Naqib. Naqabah Ahlul Bait sudah ada sejak masa Khilafah Abbasiyah. Sayyid Isa, ayah Sayyid Ahmad Al-Muhajir, dan ayah beliau Sayyid Muhammad bin Ali Al-Uraidi, termasuk yang bertanggung jawab atas Naqabah Ahlul Bait di Basrah. Makanya masing-masing mereka dijuluki An-Naqib. Awalnya Naqabah Ahlul Bait merupakan lembaga resmi di bawah manajemen pemerintah karena ada kaitannya dengan masalah humusul humus. Kini Naqabah Ahlul Bait di berbagai negara telah menjadi perhimpunan keluarga yang mandiri dan lebih banyak bergerak di dalam bidang koordinasi antar keluarga. Di tiap negara yang terdapat Ahlul Bait, maka di situ dibentuk perkumpulan untuk menjalin silaturahim. Seiring dengan waktu, perkumpulan Ahlul Bait kemudian banyak yang menyempit menjadi hanya mencakup keturunan Al-Hasan dan Al-Husain, dalam kurung Hasaniyin dan Husainiyin. Bahkan dari Hasaniyin dan Husainiyin ini pun ada juga membuat perkumpulan sendiri berdasarkan marga. Penyempitan cakupan itu umumnya disebabkan oleh keterbatasan maupun koordinasi, karena masing-masing marga memiliki anggota yang besar. Untuk memudahkan koordinasi, maka dibuatlah perhimpunan kecil. Ini adalah suatu hal yang wajar. Namun, minimnya komunikasi antar perhimpunan itu terkadang membuat sebagian anggota sebuah perhimpunan menganggap perhimpunannya lebih sah dari yang lain. Seperti sebagian asyraf Yordania yang pernah mengingkari keabsahan keluarga Ba'alawi Yaman. Hal ini juga wajar karena mereka juga manusia biasa, sehingga tentu saja banyak orang awamnya juga. Naqabah Ali Azmat Khan adalah salah satu perhimpunan yang khusus untuk satu rumpun, yaitu Dzurriyyah Al-Imam Abdul Malik Azmat Khan Al-Husaini. Keluarga Azmat Khan Asia Tenggara mendirikan perhimpunan sendiri karena keluarga ini sangat besar jumlahnya. Selain itu, dalam hal budaya, keluarga Azmat Khan memiliki keunikan tersendiri daripada umumnya keluarga Ahlul Bait. Ketika Ahlul Bait yang lain umumnya kental dengan budaya asal negaranya, maka keluarga Azmat Khan sangat membaur dengan budaya tempat singgahnya. Sehingga dalam berbagai hal, keluarga Azmat Khan umumnya tidak terlihat sebagai orang Arab, melainkan tidak bisa dibedakan dengan pribumi asli. Yang tinggal di tanah Melayu menjadi suku Melayu, yang tinggal di tanah Jawa menjadi orang Jawa, yang tinggal di tanah Madura menjadi orang Madura, yang tinggal di tanah Pasundan menjadi orang Sunda, dan sebagainya. Mereka tidak dikenal sebagai Arab Melayu, Arab Jawa, Arab Madura, Arab Sunda, dan sebagainya.
Keunikan lain adalah keluarga Azmat Khan sangat menjaga hubungan keluarga dengan keluarga garis keturunan perempuan. Mereka mencatat keturunan dari perempuan sebagai keluarga. Berbeda dengan orang Arab pada umumnya yang hanya mencatat keluarga dari garis laki-laki. Bahkan dalam pengakuan sebagai keluarga, kebanyakan keluarga Azmat Khan tidak membedakan antara cucu dari garis laki-laki dengan cucu garis perempuan. Berbeda dengan umumnya orang Arab yang hanya membolehkan keturunan garis laki-laki untuk bergabung di perhimpunan keluarga besar mereka. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang kemudian mencoret nama anak perempuan dan keturunannya dari daftar keluarga karena menikah dengan orang luar. Sejak lembaga ini dikukuhkan di Genggong, saya merasa lebih nyaman dalam menggerakkan roda lembaga ini. Namun justru jalan yang akan ditempuh semakin berliku-liku. Walaupun lembaga ini banyak yang mendukung, namun ada juga beberapa orang dan kelompok yang mengganggu lembaga ini. Saya pribadi sebagai penggagas dan motor dari lembaga ini menjadi sasaran orang-orang yang tidak suka dengan berdirinya lembaga ini. Entah kerugian apa yang mereka khawatirkan dengan berdirinya lembaga ini. Anggapan miring, penghinaan, bahkan fitnah sering ditujukan pada saya. Ketika saya belum sedewasa ini, saya pernah tidak tahan dengan perlakuan sebuah kelompok sehingga terjadi cekcok dengan mereka. Dari awal, saya memang sengaja memilih ketua yang tidak bisa aktif di lembaga ini agar saya bisa menyetir sendiri lembaga ini. Alasan saya adalah karena saya belum mengenal figur yang mengerti organisasi serta bisa dipercaya untuk menjalankan lembaga ini sesuai visi dan misi yang saya buat. Saya khawatir lembaga ini dibawa pada kepentingan-kepentingan selain khidmat dan dakwah. Sejak dikukuhnya di Genggong, ekspos lembaga ini semakin meluas. Hal itu menjadikan banyak keluarga-keluarga berbagai karakter dan latar belakang segera bergabung. Benarlah apa yang saya khawatirkan. Pada musim Pilpres 2009 banyak tokoh keluarga yang mengajak saya mendukung calon mereka dengan membawa bendera lembaga ini. Mereka mengiming-imingi saya dengan dana ratusan juta bahkan sampai miliaran rupiah. Repotnya bagi saya rata-rata usia mereka jauh lebih tua dari saya. Dengan halus saya selalu menolak ajakan itu. Bahkan ketika saya mau mengadakan rapat pengurus, ada yang menawarkan kamar dan ruang rapat di Hotel Hilton, Jakarta. Setelah saya tanya dari mana dananya, orang itu tidak menjelaskan, seperti menyembunyikan sesuatu. Maka ketika itu saya katakan, "Ya akhi, kita ini santri tulen. Kita sudah biasa tidur beralas tikar. Kita tidak harus rapat di hotel mewah. Kalau dananya tidak jelas, mending rapat di pesantren aja. Bahkan kalaupun dananya halal, saya rasa masih banyak kepentingan yang lebih memerlukan dana daripada untuk bermanja-manja rapat di Hilton." Akhirnya rapat dilaksanakan di Aula Makam Maulana Sultan Yusuf, Banten. Saya melihat banyak orang yang mencari dana syubhat untuk membesarkan lembaga atau organisasinya. Itulah yang membuat saya selama ini sangat selektif menerima anggota. Namun begitu saya masih sering kecolongan dengan bergabungnya orang-orang yang sama sekali tidak memiliki semangat dakwah. Sehingga ketika ia berbicara tidak pernah mengarah pada dakwah melainkan hanya pada sekitar kebesaran nama Azmat Khan dan kebesaran organisasi sebagai kebanggaan. Bahkan ada yang sudah terbiasa dengan intrik politik sehingga sering membuat provokasi untuk mendapat jabatan. Ada hal penting yang tidak mereka pahami, yaitu bahwa kita mau membesarkan Islam dengan lembaga ini, bukan mau membesarkan lembaga ini. Kita mau menggerakkan semangat juang keluarga Azmat Khan, bukan mau membesar-besarkan nama Azmat Khan. Ketika ada keluarga yang belum paham seperti itu, maka sayalah yang menjadi sasaran dipersalahkan. Karena memang saya yang pertama kali mendirikan lembaga ini, sehingga banyak orang yang mengidentikan lembaga ini dengan saya. Saya akui hal itu terjadi karena saya kurang berhasil mensosialisasikan visi dan misi lembaga ini. Akibatnya keterbatasan tenaga dan fasilitas. Seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa saya belum mengenal ahli organisasi yang saya percaya untuk menjalankan lembaga ini sesuai visi dan misinya. Maka di dalam memilih pengurus aktif, saya pun lebih nyaman terhadap orang yang saya kenal memiliki semangat khidmat dan dakwah bersama Kiai Haji Ahmad Hasan, Banda Kerep, Cirebon. Beliau bendahara.
Dengan kemampuan manajemen yang pas-pasan, saya berupaya menggerakkan lembaga ini. Awalnya bahkan banyak yang pesimis bahwa lembaga ini akan hidup dan diakui oleh ashraf lain. Dengan tertatih-tatih kami berjalan, mengorbankan waktu dan tenaga. Minimnya dana membuat kami harus bersabar mengalami banyak ujian. Saya dan Kiai Ahmad Hasan yang hidup pas-pasan harus mengirit fasilitas setiap sosialisasi. Ketika harus makan di jalan, kami berusaha mencari warung paling murah. Makan berdua tidak lebih dari 15.000. Ketika harus menginap di jalan, kami memilih penginapan seharga 60.000. Bahkan terkadang harus tidur di mobil tua yang kami gunakan. Selama saya menjadi sekjen, manajemen sekretarisan memang lemah. Namun alhamdulillah kami tidak pernah menerima apalagi mencari dana syubhat untuk menggerakkan lembaga ini. Bahkan pesimis yang pernah dirasakan banyak orang kini bisa kami hapus dengan terjalinnya hubungan keluarga Azmat Khan dengan tokoh-tokoh ashraf di luar negeri. Keluarga Azmat Khan Nusantara mulai dikenal oleh sebagai ashraf Mesir, Syria, Libanon, Yordan, Irak, dan sebagainya. Beberapa situs internet di Yaman mulai menjadikan kitab saya yang berjudul Ad-Du'atu wal-Fusan sebagai rujukan ketika membahas keluarga Azmat Khan Nusantara. Bahkan sedikitnya ada 3 tokoh ashraf luar negeri yang pernah datang untuk memberi support dan menghadiri acara lembaga ini, yaitu Syekh Syarif Yusuf Bahur Al-Hasani, ulama dan mursyid Thariqah Syadiliyah dari Libanon, Syekh Syarif Muhammad Fadil Al-Jailani, ulama dan mursyid Thariqah Qadiriyah dari Turki, dan Syekh Mahmud Ghurab Al-Husaini, ulama sufi dan akademisi dari Syria. Namun begitu saja ada orang yang membesar-besarkan kelemahan dalam bidang aturan manajemen seolah-olah itu adalah kesalahan besar. Dalam banyak hal saya sering memutuskan tanpa rapat. Saya hanya menyebarkan SMS pada pengurus sebelum melangkah. Kini setelah lembaga ini mulai kuat, ada orang juga yang mempermasalahkan keputusan tanpa rapat itu. Keputusan itu dianggap tidak sah karena diambil bukan dengan rapat. Padahal orang itu bukan pengurus harian. Dan semua tahu bahwa setiap sekretariat membuat undangan rapat, selalu hampir semua yang diundang tidak hadir. Karena para pengurus memang orang-orang yang sudah memiliki banyak kesibukan. Selama ini saya dan Kiai Ahmad Hasan mengalah untuk bekerja sendiri karena tidak ada lagi yang bisa bekerja dan mau mengalah untuk meninggalkan tugas lainnya. Kami tidak menuntut yang lain bekerja, kami memaklumi kesibukan mereka. Kami pun memberi kabar gembira pada yang lain ketika kami berhasil melakukan sesuatu untuk lembaga dan keluarga besar ini. Namun masih ada saja orang yang sama sekali tidak menghargai usaha kami. Sejak dari kakek dan ayah saya, kami sudah biasa disalami amplop, baik oleh tamu ataupun ketika kami bertemu. Namun ketika saya bertamu untuk sosialisasi lembaga ini, semua amplop saya masukkan ke dalam tas lembaga. Walaupun yang menyalami saya tidak bilang bahwa amplop itu untuk lembaga. Ada salah seorang yang 3 kali bertemu saya dalam acara yang diselenggarakan oleh lembaga ini. Dalam setiap bertemu itu dia menyalami saya amplop. Dia tidak bilang bahwa itu untuk kas, namun karena bertemu dalam acara yang diselenggarakan oleh lembaga, maka amplop-amplop itu saya masukkan dalam kas. Setelah orang itu membaca laporan keuangan dan ternyata amplop yang pernah disalamkan pada saya itu masuk dalam catatan uang kas. Ketika bertemu lagi, ia pun mengamplopi saya sambil berkata, "Yai, ini untuk panjenengan bukan untuk kas." Saya juga pernah disalami amplop yang cukup besar oleh seorang kiai. Isinya 5 juta rupiah. Ketika menerima amplop itu saya bilang terima kasih atas sumbangan untuk lembaga ini. Namun beliau berkata, "Bukan kiai, bukan untuk kas, ini untuk panjenengan, untuk kas lain kali saja." Demi Allah ketika itu saya punya hutang pribadi hampir 5 juta rupiah yang sudah dekat jatuh tempo. Saya berhutang untuk kebutuhan keluarga karena saya tidak sempat untuk mencari nafkah akibat terlalu fokus dengan lembaga ini. Suatu ketika saya mau naik haji, saya berangkat sebagai pembimbing jemaah haji sebuah travel. Ketika itu saya bermaksud untuk menghajikan Siti Fatimah Az-Zahra. Namun tiba-tiba lembaga ini perlu dana. Maka saya pun menerima tawaran dari Kiai Haji Maksum
Tirmidzi Bondowoso untuk melaksanakan badal haji dengan upah 7 juta rupiah, yang 5 juta saya sumbangkan pada lembaga. Ketika itu saya berpikir pasti Siti Fatimah lebih gembira saya menghajikan orang lain karena upaya saya buat untuk ngurusin anak cucu beliau. Itulah pengorbanan saya dan Kiai Ahmad Hasan selama ini. Namun setelah lembaga ini hidup dan mulai dikenal di mana-mana, ada saja orang yang mempermasalahkan keuangan lembaga seolah-olah kami tidak amanah dengan keuangan. Bahkan ada yang memfitnah bahwa saya mendapat sumbangan ratusan juta dan tidak dilaporkan dalam laporan keuangan. Coba sebutkan saja siapa yang menyumbang ratusan juta itu. Mencari sumbangan ratusan ribu saja susahnya bukan main, apalagi ratusan juta. Bahkan ada orang yang terang-terangan di depan orang lain menghalangi orang yang mau menyumbang kas lembaga ini dengan alasan laporan keuangan tidak jelas. Padahal setiap tahun kami menerbitkan laporan hasil kerja sekaligus laporan keuangan. Rupanya ada orang yang tidak bersenyawa dengan visi dan misi yang saya buat. Mereka menginginkan lembaga ini menjadi organisasi semi politik yang bisa dijual. Bahkan ada pihak yang tidak saya mengerti maksudnya. Ia berusaha menjatuhkan saya yang tidak sepaham dengannya. Ia pernah mengundang beberapa pembesar lembaga ini tanpa saya. Bahkan dalam undangan ada pesan untuk tidak diberitahukan pada siapapun, termasuk saya. Tidak banyak yang hadir dalam pertemuan itu. Yang hadir kebanyakan orang baru yang belum mengenal saya. Naif sekali orang itu. Ia sangat tidak peka dengan mengajak beberapa pembesar lembaga ini untuk mengkudeta saya. Ia tidak berpikir bahwa orang-orang yang diajak itu adalah orang yang dari awal mengikuti perkembangan lembaga ini. Mereka tahu persis perjuangan dan pengorbanan saya untuk lembaga ini. Mereka pun melaporkan tindak tanduk pihak ini pada saya, termasuk menunjukkan isi SMS undangan rahasia itu. Bahkan ada yang mengaku didatangi ke rumahnya dan diminta tanda tangan daftar hadir dalam pertemuan itu. Ia menolak dan berkata, "Saya tidak hadir. Kok disuruh tanda tangan daftar hadir?" Ini adalah salah satu intrik politik kotor yang pernah terjadi dalam lembaga ini. Sampai catatan ini saya tulis 2011, saya pura-pura tidak tahu dengan apa yang terjadi. Saya tidak mau ribut dengan orang dalam, apalagi mereka lebih tua dari saya. Itulah masalah-masalah manajemen pengurus lama ketika berhadapan dengan karakter yang tidak tulus bergabung. Sebagai manusia biasa kami terkadang down menghadapi masalah-masalah itu. Namun panggilan hati nurani untuk menyenangkan leluhur selalu memenangkan gejolak dalam hati kami. Sehingga lembaga ini eksis sampai sekarang 2011. Banyak organisasi Islam yang mengadopsi cara barat. Saya tidak suka itu. Dari awal sebagai pendiri lembaga ini saya punya komitmen agar lembaga ini betul-betul Islami. Dari itu ketika membuat rancangan ADART, saya berusaha mendekatkan lembaga ini pada syariat Islam. Wallahu a'lam, kita sambung di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.